Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back kembali lagi bersama saya Ahmad Yafi. Kali ini kita masuk ke segmen konten baru yaitu tugas kuliah. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Tetap nonton ya, karena pasti ada manfaatnya. Di tugas ini saya harus menjelaskan tentang kaitan psikologi komunikasi dengan profesi jurnalis. Selain itu, saya juga akan menganalisis salah satu tokoh jurnalis menggunakan konsep-konsep dalam psikologi komunikasi. Tapi sebelum itu, apa itu psikologi komunikasi? Nah, dalam memahami psikologi komunikasi tidak bisa menggunakan definisi per kata. Bukan tentang psikologi itu apa dan komunikasi itu apa, tapi secara keseluruhan. Nah, psikologi komunikasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa yang bersifat mental dalam komunikasi. Singkatnya, psikologi komunikasi mengkaji proses komunikasi antar individu maupun kelompok dengan menggunakan psikologi sebagai sudut pandang dalam menelitinya. Dalam kaitannya dengan komunikasi, psikologi berusaha menentukan alasan dibalik ada dan tidak adanya pengaruh yang bisa timbul dari proses komunikasi. Nah, terapan psikologi komunikasi juga tak luput dari kegiatan yang dilakukan oleh profesi jurnalis. Lalu, apa itu jurnalis? Secara umum, jurnalis merupakan orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin, meliputi proses pencarian, penyusunan, pengelolaan, hingga penyebaran informasi kepada khalayak publik. Biasanya, jurnalis memiliki berbagai jenis profesi, seperti reporter, host, penyiar radio, penulis artikel, editor, konten kreator, dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan psikologi komunikasi, jurnalis punya kiat-kiat tersendiri dalam kegiatannya untuk bisa memengaruhi audiensnya, baik ketika jurnalis itu sendiri menjadi komunikator maupun menjadi komunikan. Di dunia ini tersebar banyak media informasi yang sudah pasti banyak memiliki tenaga jurnalis di dalamnya. Beberapa media tersebut terbagi lagi pada fokus berita yang disajikan. Salah satu topik yang banyak disorot media dan jurnalis adalah sepak bola. Dan salah satu jurnalis yang terkenal di dunia sepak bola adalah Fabrizio Romano. Fabrizio Romano adalah seorang wartawan sepak bola. Dia bekerja dari umur 19 tahun untuk media olahraga Sky Sport di Italia. Selain itu, dia juga bekerja untuk media Calcio Mercato dan The Guardian. Fabrizio juga mendirikan medianya sendiri yang berfokus di bidang olahraga dan berbasis di Italia juga. Namanya SOS Fantacalcio. Fabrizio Romano berfokus pada bidang olahraga sepak bola. Bursa transfer pemain menjadi salah satu topik yang Fabrizio beritakan. Nah, dalam konsep psikologi komunikasi secara perspektif, Fabrizio memiliki kepribadian yang menarik. Biasanya ia akan menyampaikan langsung informasi yang didapatnya melalui media sosial miliknya, yaitu Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Terkadang ia selalu menggunakan kiasan-kiasan serta ragam bahasa yang bernilai sastra dalam caption postingannya. Nah, media sosial itu semua bisa dijadikan acuan media lainnya untuk menyampaikan berita mengenai topik tersebut, termasuk di Indonesia. Media seperti Kompas, Tirto, Bola.com, dan lainnya menjadikan media sosial Fabrizio untuk dijadikan bahan pemberitaannya, terutama mengenai topik bursa transfer pemain. Bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa Fabrizio adalah jurnalis sepak bola yang paling bisa dipercaya. Berdasarkan analisis dari segi komunikasi verbal dan nonverbal, Fabrizio memiliki jargon khas "here we go" ketika transaksi pemain sudah mendekati kata sepakat, baik dalam pembelian maupun kontrak baru. Jargon ini melekat dengannya karena dia sering menggunakan jargon tersebut. Jargon ini biasanya diiringi dengan nama pemain dan klub yang dituju. Karena dia adalah jurnalis yang terpercaya, jargon "here we go" bisa memengaruhi pembaca hingga mereka sepenuhnya yakin bahwa informasi yang ia sebutkan tak diragukan lagi kebenarannya. Contohnya seperti saat pembelian pemain baru oleh klub sepak bola asal Inggris, Liverpool, terhadap pemain Benfica Darwin Núñez. Ketika kesepakatan tercapai, Fabrizio langsung memberitakannya melalui media sosial dengan menggunakan jargon "here we go".
Audiens yang membaca informasi tersebut akan terpengaruh pada kebenarannya, seperti fans Liverpool yang merasa gembira oleh kebenaran kabar tersebut karena Fabrizio menggunakan jargon "Here we go". Jadi jargon "Here we go" ini bisa memengaruhi pembaca tentang kebenaran informasinya.